Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul atas izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung dan mencatat langkah kita dengan catatan kebaikan. Dan semoga ini menjadi jalan termudah bagi kita semuanya, saya dan antum semua, jalan mudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada kita semuanya tentang surga, dimasukkan ke dalam surga, itu surga Al-Firdaus, surga yang paling tinggi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki kembali pembahasan kitab Minhajul Muslim. Beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang sifat salat Nabi, ya, yang insya Allah sedikit demi sedikit ada gambaran bagaimana cara gerakan dan bacaan di dalam salat, ya. Pembahasan kali ini adalah pembahasan yang berikutnya setelah kita membahas terakhir tentang salat hari raya, ya. Sekarang kita masuki pada pembahasan berikutnya tentang salat gerhana, ya, salat gerhana atau kusuf. Di sini beliau menjelaskan yang pertama hukum dan waktu salat gerhana, ya. Yang diantara kita alhamdulillah sudah pernah salat gerhana, ya. Jangan sampai seorang muslim tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi gerhana. Bahkan di antara saudara kita, kalau terjadi gerhana mereka takut, ya. Melebihi takutnya mungkin dimasukkan ke dalam api neraka, ya. Mereka takut, ya, ketika terjadi gerhana, sehingga di antara mereka ada membuat ritual-ritual, yang ritual ini termasuk pada pembahasan tatayur, ya, menganggap sial adanya suatu kejadian-kejadian. Atau bisa juga tatayur itu bukan hanya pada kesialan, tapi dalam keuntungan. Nah, kalau seperti ini dagangannya bakalan laris, ya. Itu tatayur, ya. Maka ini sifat atau keyakinan yang harus dihilangkan, karena Nabi SAW mengatakan atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Tiara itu perbuatan syirik, tiara itu perbuatan syirik, ya. Jadi dihilangkan. Misalkan ini sudah diterangkan sama Ustaz Ridno, ya, tentang masalah tatayur, ya. Misalkan ada kupu-kupu masuk ke rumah,
diyakini nanti ada mungkin tamu wanita cantik mungkin ya, atau misalkan ada ular dalam rumah atau dalam berkendaraan lewat ular ya di depan kita, atau keadaan-keadaan yang lain. Makanya pentingnya belajar akidah supaya kita terhilangkan dalam diri kita itu keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Maaf ya, suaranya mungkin agak-agak berubah ya. Ini qadarullah ujung lidah lagi sariawan, Pak. Mungkin minta izin ke imami sholat isya dulu, Mbak. Ya. Tapi insyaallah masih tahap aman ya. Walaupun menahan sedikit nggak apa-apa. Nah, jangan sampai seseorang punya keyakinan-keyakinan ketika terjadinya gerhana. Ya, Pak ya. Kita langsung saja membacakan di dalam buku ini tentang hukum dan waktu sholat gerhana. Apa sih hukumnya sholat gerhana? Sholat gerhana merupakan sholat sunnah yang dianjurkan sekali. Ya, jadi amalan yang pertama itu ketika terjadi gerhana sholat, bukan seperti yang diyakini oleh saudara-saudara kita. Kalau terjadi gerhana, bagi orang yang kalau nggak salah orang yang hamil itu masuk ke kolong ranjang, ya. Dan ternyata keyakinan ini bukan hanya ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur pun mungkin ada. Memang di seluruh Jawa ini, ya, banyak hal-hal yang harus dihilangkan keyakinannya karena tidak sesuai dengan syariat. Ya. Nah, kalau misalkan tidak masuk ke kolong, nanti akan terjadi bahaya. Bisa jadi bayinya hilang atau nanti ya macam-macam lah. Ya. Mereka dengan ada kondisi seperti itu takut, Pak. Terjadi gerhana takut. Tapi ninggalin sholat, ninggalin puasa, nggak ada rasa takut-takutnya. Padahal Allah sudah jelas menciptakan neraka. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan di Al-Mudaththir ya, ayat 42, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka penduduk neraka saqar mengatakan, kami bukanlah termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Walam naqudun imul miskin, dan mereka adalah orang-orang tidak memberi makan kepada fakir miskin. Ya, tinggal sholat biasa, Pak, nggak ada rasa takutnya. Ya, takut itu kalau diancam sama polisi ditilang, ya, itu baru takut. Nggak pakai helm takut, gemetaran, ya. Padahal cuma bayar 50.000 bebas. Tapi kalau nggak sholat masuk neraka bertahun-tahun. Bahkan dikatakan oleh para ulama, minimal orang yang masuk neraka itu dihukum 10 tahun atau minimal 100 tahun. Orang masuk penjara sehari aja udah kelabakan, pengen cepat keluar, ya. Dan sini jelaskan ya. Jadi hukum sholat gerhana itu dianjurkan sekali. Maka ketika Nabi SAW terjadi gerhana di zaman itu, Nabi SAW mengajak para sahabat untuk sholat, ya, sholat gerhana, ya. Nah, ini dianjurkan bagi siapa? Bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan, ya. Jadi dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan tentang sholat gerhana. Kalau misalkan perempuan tidak ikut sholat gerhana di masjid, ya sholat gerhana di rumah. Tidak apa-apa, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk sholat ketika terjadi gerhana, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalau terjadi gerhana nggak usah takut akan terjadi bencana, datang buta hijau,
dan lain-lain. Keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna syamsa wal qamara ayati min ayatillahi la yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fasallu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi itu terjadi bukan kebetulan, tapi memang Allah yang takdirkan. Bahkan pernah di tahun keberapa itu, dalam satu tahun terjadi dua gerhana, gerhana matahari dan gerhana bulan. Tapi yang menjadi disayangkan, ketika terjadi gerhana matahari, orang kan lebih ramai itu melihat gerhana matahari, Pak, betul nggak? Daripada gerhana bulan. Banyak orang-orang ketika terjadi gerhana matahari, orang-orang pada pergi ke tanah lapang dan memakai kacamata hitam untuk melihat gerhana matahari. Mereka nggak paham ketika terjadi gerhana itu ada perintah untuk sholat, bukan untuk membeli kacamata hitam. Sholat. Berbondong-bondong rame-rame ke tanah lapang lihat matahari, gerhana matahari. Mereka meninggalkan sunnah sholat gerhana. Rayak sifani limauti ahadin wala li hayatihi, di mana keduanya, dua gerhana ini tidak akan gerhana, di mana keduanya tidak akan terjadi gerhana disebabkan karena ada kematian seseorang. Jadi terjadi gerhana itu bukan disebabkan karena ada kematian seseorang, mau yang meninggal itu habib, kiai, syekh atau apa, nggak ada. Karena keyakinan seperti ini keyakinan jahiliyah, menganggap terjadi gerhana itu karena disebabkan ada orang yang meninggal. Ini keyakinan jahiliyah. Karena mereka berkeyakinan, terjadi gerhana ini karena meninggalnya anak Nabi Muhammad SAW. Dikait-kaitkan. Padahal Nabi melarang seperti itu. Jadi bukan karena ada meninggalnya seseorang. Wala li hayatihi, dan terjadi gerhana itu bukan dengan sebab dilahirkannya seseorang. Karena ada Pak, di film-film, Pak, bayi lahir berpapasan dengan terjadinya gerhana, kemudian menjadi orang yang sakti mandraguna. Film gerhana mungkin antum insyaallah udah film dulu ya, Pak ya. Lahir berpapasan dengan terjadi gerhana, menjadi orang yang sakti. Digini saja mental, di gini aja mental, padahal itu digantung pakai tali. Kalau lihat di adegan filmnya itu, dan itu bagi yang nonton akan menimbulkan keyakinan bagi yang nggak paham. Wong namanya film sinetron itu, Pak, nggak beneran, nggak. Nah, bagi orang-orang awam itu akan menjadi keyakinan, sehingga dengan melihat seperti itu, tontonan yang merusak akidah, ini sangat bahaya sekali. Nah, apa yang Nabi SAW mengatakan? Fa idza ra'aitum dzalika, jika kamu melihat kejadian gerhana tersebut, mau gerhana matahari, gerhana bulan, apa kata Rasulullah? Fasallu, salatlah kalian, salat.
Dengan kita melihat hadis ini dan membacakan hadis ini, kita tahu bahwasanya gerhana matahari, gerhana bulan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang di pelajaran dulu kita waktu SD, ya kan, ketika terjadi gerhana bulan itu ya bulan, bumi, matahari. Kalau terjadi gerhana matahari, berarti matahari, bulan, bumi. Betul ya? Seperti itulah. Garis lurus ya. Di sini beliau menyebutkan adapun cara menunaikan sholat gerhana seperti sholat 2 hari raya. Maksudnya sholatnya itu 2 rakaat. Walaupun nanti ada sedikit berbeda, ya sedikit berbeda. Dan kapan waktunya? Waktunya dimulai dari semenjak terjadinya gerhana pada salah satu dari keduanya. Ketika sudah mulai gerhana, nah baru kita diperintahkan untuk sholat. Benar-benar terjadi gerhana. Nah pada waktu itu barulah kita memulai sholat. Ya. Ketika terjadi gerhana, kita diperintahkan sholat ketika itu sudah terjadi. Benar-benar gerhana itu terjadi. Ya. Kalau misalkan kita sholat gerhana nih, kan kalau sholat gerhana kan bacaannya disunahkan untuk panjang, ya bacaannya. Setelah Fatihah nanti surat apa gitu yang agak panjang, sunahnya, ya. Kalau sholatnya belum selesai, ternyata gerhana itu sudah selesai, maka sholatnya disempurnakan, dilanjutkan. Ya, bukan kita dapat 1 rakaat, gerhana udah selesai, kemudian kita udah selesai bubar, ya enggak, selesaikan. Ya. Matahari dan bulan sehingga keadaan terang kembali. Ya, ini ketika terjadi gerhana matahari. Jika gerhana itu terjadi pada sore hari, di mana ketika itu menunaikan sholat sunnah sangat dimakruhkan, maka hendaklah mengganti sholat dengan zikir, istighfar, kemudian berserah diri dan berdoa. Karena ada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, ya. Jadi di sini beliau menyebutkan kalau terjadi gerhana itu terjadi pada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat, maka gantinya dengan apa tadi? Zikir, istighfar, kemudian bertawakal kepada Allah dan berdoa. Ya. Nanti di sini akan disebutkan amalan-amalan apa saja sih yang harus dilakukan ketika terjadi gerhana, sehingga kita tidak bingung apa sih yang harus kita lakukan. Tadi yang pertama apa? Sholat, ya. Ketika terjadi gerhana. Nah di sini yang berikutnya hal-hal yang disunahkan saat terjadi gerhana. Beliau menyebutkan ketika terjadi gerhana maka disunahkan untuk memperbanyak apa? Zikir. Ya. Memperbanyak takbir. Ya zikir itu subhanallah, ya subhanallah, ya. Kemudian takbir Allahu Akbar, istighfar astagfirullah, astagfirullah, ya. Kemudian berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersedekah ketika terjadi gerhana, sedekah. Jadi ketika terjadi gerhana, antum sholat, ternyata gerhana masih ada, sholat selesai, gerhana masih ada, antum cari orang fakir miskin sedekah. Entah itu bentuk uang atau beras, lauk pauk ataupun yang lainnya, atau pakaian, ya, bersedekah. Atau barang-barang bekas mungkin, ya, serok, ya. Atau di sini disebutkan memerdekakan budak, ya. Tapi perbudakan sekarang itu sudah tidak ada. Nanti akan kembali lagi perbudakan itu ada, jual beli budak, ya.
Kemudian amalan yang lain yang disunahkan ketika terjadi gerhana adalah berbuat baik dan silaturahim. Ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'allaha wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu. Di sini ada 4 amalan yang Nabi SAW sabdakan ketika terjadinya gerhana. Ya. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana keduanya tidak akan terjadi gerhana disebabkan karena ada kematian seseorang atau dilahirkannya manusia. Jika kamu melihat kejadian itu, gerhana itu, yang pertama kata Nabi SAW, berdoa kepada Allah, berdoa. Kemudian bertakbir, Allahu Akbar ya, bertakbir, zikir. Kemudian bersedekah, kemudian sholat. Kalau hadis yang pertama itu sholat. Kalau yang ini ada amalan-amalannya yang Nabi sebutkan ketika terjadi gerhana. Ada 4. Apa tadi Pak? Berdoa, bertakbir, kemudian istighfar, sedekah, kemudian sholat. Ya. Berdoa, bertakbir, sedekah, sholat. Jadi kita nggak bingung nih ketika terjadi gerhana. Nggak seperti saudara kita panik, gerhana nih, takut dia, ya takut. Tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya tadi ninggalin sholat, nggak ada takut-takutnya. Kemudian di sini disebutkan, ya. Tata cara sholat gerhana. Mungkin di antara kita ada yang belum mengerti tata cara sholat gerhana. Tata sholat gerhana itu 2 rakaat. Ya. Pada 1 rakaat ada 2 ruku, ada 2 sujud. Ya. Nanti di rakaat kedua sama seperti rakaat pertama, ada 2 ruku, ada 2 sujud. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya pengen tanya sama Bapak ini. Bapak pernah sholat gerhana belum Pak? Sudah ya. Di sini. Iya. Kalau nggak salah dulu itu maghrib apa isya? Maghrib apa isya dulu di sini ya? Isya kalau nggak salah ya. Sholat gerhana dulu ya, apa sholat isya dulu tuh? Lupa ya. Ya, udah berapa abad yang lalu ya. Ya, kita lanjutkan. Adapun tata cara pelaksanaan sholat gerhana, hendaklah orang-orang menunaikan sholat gerhana secara berjamaah di masjid, tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Jadi kalau ada gerhana tidak ada adzan. Ini adzan, gerhana nggak ada. Ya. Lah kok adzan dilarang? Karena Nabi, kita katakan karena Nabi nggak mencontohkan ketika terjadi gerhana mau sholat adzan dulu baru iqamat. Adzan dan iqamah itu hanya ada pada sholat wajib. Sholat wajib Pak. Ya. Jadi ketika masuk waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya adzan. Ya, karena fungsi adzan itu memanggil orang untuk sholat. Dan pembahasan adzan sudah kita lewat ya, sudah jauh. Jadi nggak ada adzan. Dah, bukannya adzan itu baik? Iya. Tidak setiap yang disangka kita baik itu benar kaidahnya. Ya. Tidak setiap yang dianggap kita baik itu benar. Masuk adzan dilarang? Enggak dilarang. Nabi itu enggak mencontohkan ketika mau sholat gerhana itu adzan dulu kemudian iqamah. Ya.
Jadi hati-hati nih ya, karena orang-orang berbuat bid'ah itu niatnya baik, ya, niatnya baik. Ya, kalau niatnya baik, sholat maghrib 6 rakaat nggak masalah, kan nggak ada larangannya. Mana larangannya? Nggak ada, ya nggak ada. Tapi Nabi mencontohkan maghrib 3 rakaat, tidak 2, tidak 4. Ya. Kalau sholat isya 2 rakaat boleh enggak? Boleh. Kalau orang itu jamak qashar, nah, ya kan? Boleh. Kalau dia bersafar, mengqashar sholatnya boleh. Loh, kenapa boleh? Karena Nabi mencontohkan. Tapi ketika orang itu tidak safar, ya sholat isya seperti biasa 4 rakaat. Ya. Tahu-tahu sudah bunyi. Iya. Jadi perhatikan Pak ya, ketika terjadi gerhana sholat tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Ya. Tetapi tidak menjadi masalah ketika terjadi gerhana matahari dan bulan, seseorang mengatakan as-sholatu jami'ah. Nah, as-sholatu jami'ah ketika terjadi gerhana, ya, mengajak orang untuk sholat berjamaah di masjid ketika terjadi gerhana. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan. Insya Allah selesai pembahasan gerhana. Ya, nanti pembahasan berikutnya pembahasan yang lain. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sholat gerhana. Jadi yang terakhir tadi, tidak mengapa seseorang itu ketika terjadi gerhana dia mengucapkan as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, ya. Kemudian di sini kata beliau, selanjutnya mereka sholat gerhana bersama imam. Ya, ini tata caranya sholat gerhana bersama imam sebanyak 2 rakaat. Ya. Sama gerhana matahari, gerhana bulan, sama-sama dikerjakan 2 rakaat. Di mana pada tiap-tiap rakaat melakukan 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Ya. Di rakaat pertama ada 2 ruku, ada 2 sujud. Sehingga sholat 2 rakaat itu ada 4 ruku, ada 4 sujud. Jadi kalau kita sholat, ya Allahu Akbar, iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian misalkan baca surat An-Naba, selesai, kemudian kita ruku. Nah, kita ruku. Selesai baca bacaan ruku, kita i'tidal, ya. Kemudian membaca Al-Fatihah lagi dan membaca surat lagi. Jadi nggak langsung sujud. Jadi Al-Fatihah, surat, kemudian ruku, kemudian bangkit dari ruku, tidak langsung sujud, tetapi membaca Al-Fatihah lagi dan surat-surat yang lain lagi. Setelah surat yang lain itu selesai dibaca, kemudian dia ruku, ke i'tidal, baru sujud. Ya, baru sujud. Dan ini doanya itu ya sama seperti sholat wajib, ya, tidak ada perbedaan. Sujud, kemudian bangkit, sujud, kemudian mengerjakan rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua, Al-Fatihah sama surat lagi, kemudian ruku, i'tidal,
Nah, kemudian baca surat Al-Fatihah lagi, kemudian baca surat yang lain lagi, kemudian ruku, i'tidal, baru sujud 2 kali, kemudian tasyahud, ya, at-tahiyat, ya, sampai selesai baru salam. Ya, itu tata cara sholat gerhana. Apa kata beliau? Jika gerhana itu sudah hilang, sudah selesai, tapi masih sedang melaksanakan sholat, hendaklah mereka menyempurnakan sholatnya seperti layaknya sholat sunnah biasa. Ya, ya sholat seperti sholat. Ya pokoknya menyempurnakan dari sholat gerhananya itu. Ya, sempurnakan. Apakah di dalam sholat gerhana itu harus ada khutbah? Harus ada khutbah enggak selesai sholat gerhana? Innal hamdalillah. Ya. Pada hukum asalnya, wallahu a'lam, tidak ada khutbah dalam sholat gerhana. Tidak ada khutbah. Ya. Dalam sholat gerhana tidak ada khutbah. Tapi beliau di sini membolehkan seseorang itu untuk memberikan nasihat dan peringatan kepada jamaah. Pada hukum asalnya nggak ada khutbah, tapi boleh dia berdiri memberikan peringatan dan membacakan hadis Nabi SAW bahwasanya terjadi gerhana ini bukan disebabkan karena ada kematian seseorang atau dilahirkannya seseorang, nggak ada kaitannya. Karena ini kalau nggak salah anaknya Nabi Muhammad SAW, kalau nggak salah Ibrahim ya, kalau nggak salah, ketika itu meninggal pas terjadi gerhana, sehingga orang-orang menyangka wah ini karena ada yang meninggal, ya, anaknya Muhammad, karena waktu itu kan belum jadi Rasul, ya, orang-orang meyakini seperti itu. Ternyata keyakinan seperti ini ditepis oleh Nabi SAW, ya, keyakinan seperti itu ada keyakinan yang tidak benar. Boleh bagi seorang imam itu memberikan nasihat kepada jamaahnya. Kita bacakan sebuah hadis, ya, tapi saya bacakan aja artinya ya, karena ini panjang. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, hadis ini tercantum diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Pernah terjadi gerhana matahari di masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rata-rata istrinya Nabi itu memanggilnya Rasulullah, ya, bukan Muhammad, ya, Rasulullah. Nah, kalau sekarang tuh punya istri kan mungkin nggak manggilnya langsung menyebut namanya, ya. Ada yang Yayang, ya kan? Ada yang Mas, ada yang Perak, ya, ya pokoknya, ya. Kayaknya kalau istri langsung menyebut namanya tuh, ya, kayaknya kurang adab juga, ya. Paling Mas gitu, ya, Mas Santoso misalkan, ya. Pernah terjadi gerhana matahari di masa hidupnya Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW itu pergi ke masjid. Selanjutnya berdiri untuk menunaikan sholat. Lalu Nabi bertakbir. Maka orang-orang pun membuat shaf di belakang Nabi, bikin barisan, ikut sholat. Ikut sholat. Kemudian Nabi SAW membaca surat yang panjang, ya. Kalau kita kan jam dulu para sahabat kan, masya Allah, ya, kuat-kuat. Walaupun dia sudah tua,
tetapi dia menikmati ibadah. Ya, menikmati ibadah sehingga dia bisa lama. Ya. Kalau sekarang kan yang penting sholatnya cepat selesai, dia tidak menikmati sholat. Ya. Lalu bertakbir dan ruku dalam waktu yang hampir sama dengan panjang bacaan surat pertama. Jadi ketika Nabi SAW itu membaca surat yang panjang, durasinya 5 menit misalkan, maka rukunya pun 5 menit, dilamakan. Orang kalau ruku 5 menit Pak, udah goyang-goyang Pak. Ya. Itu Rasulullah ya. Dia lalu mengangkat kepalanya sambil membaca Sami Allah liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Ya. Wa Tuhan kami bagimu segala puji. Kemudian beliau berdiri kembali dan membaca surat yang panjang tetapi lebih pendek dari bacaan surat pertama. Ya. Jadi panjang, pendek. Nanti di rakaat yang kedua juga panjang, kemudian pendek. Ya, agak pendek maksudnya dari yang pertama bacaannya. Kalau misalkan bacaan pertama itu Sabbihisma rabbikal a'la misalkan, maka nanti bacaan yang berikutnya itu misalkan apa? Idza zulzilatil misalkan ya. Lalu bertakbir dan ruku dalam waktu yang lama juga, Pak. Jadi rukunya lama. Ruku pertama lama, ini durasinya panjangnya sama seperti ketika membaca surat. Kalau kita semua kan nggak mampu, insya Allah. Dilihat jamaahnya juga ya. Ada yang ingin sholat berjamaah, sholat gerhana, tapi berdirinya nggak kuat lama, ya dilihat kondisi aja. Ya. Lalu bertakbir dan ruku dalam waktu yang lama, tapi lebih pendek dari ruku pertama. Ya, lebih pendek ruku yang kedua ini dari yang pertama. Lalu mengangkat kepala beliau sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Wa Tuhan kami bagimu segala puji. Lalu barulah sujud. Ya, sujud 2 kali. Selanjutnya Nabi SAW itu berdiri kembali mengerjakan rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Tata caranya. Sehingga keseluruhan beliau SAW melakukan 4 ruku dan 4 sujud. Dan matahari pun telah terang kembali sebelum beliau selesai sholat. Jadi sudah terang tapi kondisi masih sholat. Selanjutnya beliau berdiri dan menyampaikan khutbah, maksudnya nasihat ya. Kan khataba yaqubu khutbatan. Khutbah itu kan artinya ceramah, memberikan nasihat. Tidak resmi khutbah seperti sholat Jumat ya. Seraya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah ya, yang patut baginya segala pujian dan sanjungan. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana keduanya tidak gerhana disebabkan karena ada kematian seorang atau kelahiran seseorang. Maka jika kalian melihat kedua gerhana tersebut, bersegeralah kamu melakukan sholat. Kemudian yang terakhir di sini, ya, udah 8 ya. Yang terakhir, kata beliau di sini yang terakhir pembahasan gerhana, ya. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan sholat gerhana bulan sama seperti tata cara sholat gerhana matahari, tidak ada perbedaan. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ya, fa idza ra'aitumuha fafza'u lis-sholati. Jika kamu melihat keduanya terjadi gerhana, maka bersegeralah kamu menunaikan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Kemudian beliau melanjutkan, akan tetapi sebagian ulama menganggap sholat gerhana bulan itu seperti halnya sholat sunnah yang lainnya yang dilaksanakan sendiri-sendiri di rumah-rumah atau di masjid-masjid dan tidak dilakukan secara berjamaah. Karena untuk menunaikan sholat gerhana bulan itu biasanya terjadi di malam hari, ya. Iya nggak Pak? Kalau gerhana bulan kan terjadi di malam hari, kadang jam 1. Nah, orang bangun-bangun jam 1 ya, lagi melek-melek ini. Maka dalam kondisi seperti ini sholatnya silakan di rumah sama keluarga. Kalau mau ke masjid nggak apa-apa, memberitahu orang terjadi gerhana bulan untuk ke masjid yang mau ke masjid. Ya. Kata beliau di sini, karena tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah mengumpulkan orang-orang untuk menunaikan sholat gerhana bulan. Ya. Kalau gerhana matahari kan orang-orang pada lihat dan orang-orang pada nggak tidur. Ya. Ya. Seperti yang dilakukan Nabi SAW ketika terjadi gerhana matahari. Jadi dalam sholat gerhana bulan dan sholat sunnah yang lainnya yang dalam pelaksanaannya diberi keleluasan, ya. Bagi pelakunya diberikan kebebasan apakah akan dilakukan sholat berjamaah atau sendiri-sendiri, karena yang dituntut ialah bersegera kaum muslimin baik laki-laki maupun wanita untuk menunaikan sholat dan berdoa supaya Allah segera mengembalikan keadaan menjadi terang benderang serta mereka dapat melihat keadaan di sekeliling mereka. Jadi intinya silakan dikerjakan sendiri atau berjamaah bagi wanita dan laki-laki, ya. Yang dianjurkan di sini ketika terjadi gerhana adalah sholatnya. Ya. Demikian jamaah yang bisa saya sampaikan selesai pembahasan tentang sholat gerhana. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, bahwasanya terjadi gerhana itu tanda-tanda kuasaan Allah, ya. Tidak perlu membuat ritual-ritual khusus. Yang penting sholat, kemudian amalkan sedekah, banyak berdoa, istighfar, bertakbir, menyambung tali silaturahim, ya, dan berbuat kebaikan yang lainnya. Itu yang dianjurkan ketika terjadi gerhana. Gak usah ngasih sajen, gak usah masuk ke bawah ranjang, apalagi nyemplung sumur, ya, misalkan, jangan, nggak usah, ya. Semuanya itu, ya, kalau itu nggak dilakukan pun nggak apa-apa, ya. Dan berdoa agar kondisi alam ini kembali seperti biasa. Kenapa? Karena adanya gerhana matahari, gerhana bulan itu adalah tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, ya. Termasuk tanda akan datangnya hari kiamat, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nggak ada pertanyaan? Misal dengan kita sekarang ramalan biasa ramalan angkat saja untuk diberitakan kita jam 1 siang kita sampai jam 1 siang kita langit semua terjadi tanda-tandanya kayak agak, tapi matahari nggak terlihat depan awan. Oh iya. Tapi jalannya tanda-tandanya kemudian agak redup juga ke langit. Nah, itu kita kan nggak lihat secara langsung, kita sholat. Iya. Gimana ya? Nah, ya. Kadang kita beberapa hari sebelum terjadi gerhana, terkadang kita sudah diberitakan akan terjadi gerhana. Dan nanti jam sekian, total ataupun tidak total. Kalau itu dengan memang ilmu, ya, bukan ramalan yang ngawur misalkan, ya, harus membuat ritual apa, sesajen atau apa, itu kan meramal tentang gerhana. Nah, yang seperti itu enggak, ya. Tapi kalau dengan ilmu apa sih namanya, ya, ilmu perakiraan cuaca, ya, gitulah, astronomi,
dengan ilmu seperti itu, karena melihat kondisi alam mungkin diperkirakan dihitung gini, wah akan seperti ini, ya itu tidak masalah, seperti itu nggak masalah. Memang itu karena ilmu astronomi, bukan ramalan-ramalan seperti dukun, bakar-bakar, kemudian wah nanti akan terjadi gerhana. Nah ini nggak benar, ya, ini nggak benar. Tapi yang diperkirakan sama orang-orang yang ahli astronomi itu ya bisa terjadi, bisa tidak, ya. Jadi kalau misalnya terjadi, ya Allah takdirkan, ya. Memang Allah takdirkan, ya. Karena memang sudah memperhitungkan tentang kondisi cuaca, dan itu tidak masalah kalimat seperti itu. Kemudian bagaimana di sini kata Nabi SAW, fa idza ra'aitumuha, apabila kalian melihatnya, nah melihat gerhana, maka sholat. Tapi waktu itu awan mendung, masih syubhat ini, ya. Ini gerhana apa enggak, tertutup mendung, tidak terlihat, maka tidak dianjurkan untuk sholat gerhana, ya. Tidak dianjurkan sholat gerhana kalau gerhana itu tidak terlihat oleh kita, ketutupan mendung atau apa, ya, tidak terlihat, kita nggak melihatnya, maka tidak disunahkan sholat gerhana. Karena kata Nabi SAW, fa idza ra'aitum fasallu, ya, hadisnya seperti itu. Fa idza ra'aitum fasallu, atau fa idza ra'aitumuha fafza'u lis-shalah. Jika kamu melihat keduanya terjadi gerhana, maka bersegeralah kamu melakukan sholat, ya. Ini jika melihat. Fa idza ra'aitum dzalika fasallu. Jika kamu melihat kejadian gerhana itu, maka sholatlah. Tapi waktu tutup mendung, padahal iya gerhana tapi tutup mendung, kita nggak melihatnya, maka tidak sholat gerhana. Wallahu ta'ala a'lam. Iya. Baru pertama kita bagiannya membaca takbir atas nama Allah. Ya, kalau kita menjadi makmum, ya tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah. Kalau Al-Fatihah lagi, Iya, mau Al-Fatihah lagi. Allahu Akbar, Al-Fatihah atau sami Allah liman hamidah. Iya. Jadi ketika imam itu sami Allahu liman hamidah, maka makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Baru nanti ya imam juga membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian dia baca Bismillah, kemudian Al-Fatihah lagi, surat lagi, kemudian ruku, i'tidal, bangun, kemudian sujud. Ya. Udah Mas, udah ngantuk? Nggak ada kertas, nggak ada pertanyaan ya? Cukup ya? Sampai di sini ternyata ini juga dibahas, ya, dalam hadis Nabi SAW tentang gerhana. Sehingga dengan kita melihat seperti ini, kita tidak usah takut terjadi gerhana. Yang penting kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Demikian, semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan juga antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.